Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nurdiani dengan NIM 23140143 dari Prodi PGSD, Universitas Trilogi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang techno-sociopreneurship. Di era digital ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kewirausahaan. Salah satu konsep yang muncul sebagai respon terhadap perkembangan ini adalah techno-sociopreneurship. Istilah ini mengacu pada perpaduan antara teknologi, kewirausahaan, dan dampak sosial. Artinya, techno-sociopreneur bukan hanya sekadar mencari keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui inovasi teknologi. Pentingnya techno-sociopreneurship semakin terasa di tengah berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang membutuhkan solusi inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi, para wirausahawan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya, platform digital dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan petani langsung dengan konsumen sehingga mengurangi perantara dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, teknologi juga memungkinkan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil melalui pembelajaran daring. Di sektor kesehatan, inovasi teknologi telah membantu masyarakat di daerah terpencil mendapatkan layanan medis yang lebih baik melalui aplikasi telemedicine. Dengan adanya platform ini, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus bepergian jauh. Sementara itu, di bidang energi, teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan turbin angin menjadi solusi bagi daerah yang belum memiliki akses listrik. Dalam aspek lingkungan, teknologi juga berperan dalam mendaur ulang limbah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Selain memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial, techno-sociopreneurship juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan memanfaatkan teknologi, wirausahawan dapat membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Misalnya, startup yang bergerak di bidang teknologi ramah lingkungan dapat menciptakan produk berkelanjutan sekaligus membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidang tersebut. Salah satu contoh sukses techno-sociopreneurship di Indonesia adalah Gojek. Platform layanan on-demand ini tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga berbagai layanan lainnya seperti pengantaran makanan, belanja, dan pembayaran digital. Dengan memanfaatkan teknologi aplikasi, Gojek telah menciptakan ribuan lapangan kerja bagi pengemudi ojek dan mitra usaha lainnya. Selain itu, Gojek juga berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas. Contoh lain adalah Ruang Guru, sebuah platform pendidikan daring yang menyediakan akses belajar bagi siswa di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan teknologi, Ruang Guru membantu mengatasi masalah ketidakmerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Melalui video pembelajaran dan tutor daring, platform ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan interaktif. Namun, meskipun techno-sociopreneurship menawarkan banyak peluang, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para wirausahawan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap teknologi. Di banyak daerah, terutama di negara berkembang, akses terhadap teknologi masih terbatas. Hal ini dapat menghambat kemampuan wirausahawan untuk mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga swasta untuk bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang konsep techno-sociopreneurship itu sendiri. Banyak orang masih menganggap kewirausahaan hanya berkaitan dengan pencarian keuntungan semata. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya dampak sosial dalam berbisnis perlu ditingkatkan. Program-program pelatihan dan workshop dapat diadakan untuk membekali calon wirausahawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Tantangan lainnya meliputi pendanaan dan investasi, di mana banyak techno-sociopreneur menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal awal untuk mengembangkan ide bisnis mereka. Investor seringkali lebih tertarik pada bisnis dengan keuntungan finansial yang tinggi daripada bisnis berbasis sosial. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem investasi yang lebih inklusif seperti venture capital yang fokus pada social impact investment. Pemerintah dan lembaga swasta memiliki peran penting dalam mendukung techno-sociopreneurship. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi sosial seperti memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial. Selain itu, pemerintah juga dapat berinvestasi dalam infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Lembaga swasta juga dapat berkontribusi dengan menyediakan dana dan sumber daya untuk mendukung wirausahawan sosial. Melalui program Corporate Social Responsibility, perusahaan dapat berinvestasi dalam proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi sosial. Techno-sociopreneurship memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dalam setiap usaha, wirausahawan dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan serta pendidikan. Selain itu, techno-sociopreneurship juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan menciptakan usaha yang berbasis teknologi dan berdampak sosial, para wirausahawan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih mandiri dan inovatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.